Halo semua teman-teman yang ada di rumah. Senang sekali Kak Obed bisa ketemu dengan teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yang tentunya udah pada wangi nih, udah pada mandi semua kan? Penting loh adik-adik supaya kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mandi itu penting, karena kalau kita bersih berarti kita sehat badannya. Kalau kita udah mandi, mata kita seger, kita bisa konsentrasi untuk memuji menyembah Tuhan, juga belajar firman Tuhan. Udah pada siap kan untuk beribadah di minggu ini, di hari ini, di pagi yang diberkati oleh Tuhan? Untuk itu sama-sama kita mau buka ibadah kita dengan meminta pertolongan daripada Tuhan. Kunci tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Adik-adik semua bisa ikuti doa dari Kak Obed. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik Tuhan. Kami mau beribadah lagi kepadamu, memuji menyembah Engkau, dan belajar firman Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Teman-teman yang ada di rumah sudah siap memuji dan menari untuk Tuhan? Siap! Yes! Oke, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Bergembira
Sudah berkeringat belum? Kita masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, haleluya. Yes. Sama-sama naikkan pujian buat Tuhan. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada. Asik di kiri, kau ada. Di atas syur, di bawah bumi, kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Teman-teman sudah siap terbang? Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan, kau ada. Di kiri kau ada. Di atas, atas syur, di bawah bumi kau ada. Katakan di suka kau ada. Di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada. Di kiri kau ada. Di atas syur, di bawah bumi kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas syur, di bawah bumi kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Lagi ya, di kanan kau ada. Asik. Di kiri kau ada, di atas syur, di bawah bumi kau ada. Katakan di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. 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 Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Teman-teman yang ada di rumah, mari siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sebab Yesus mengasihi kita semua. Dia sayang sekali kita semua. Haleluya Yesus. Mari teman-teman yang ada di rumah, mari kita angkat tangan. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku
Lagi ya teman-teman. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Katakan Yesus sayang, ya Yesus sayang, yes, ya Yesus sayang, Yesus sayang kepada kita semua. Yesus sayang, Dia sayang padaku. Lagi katakan Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Lagi ya teman-teman. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Katakan Yesus sayang, ya Yesus sayang. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus sayang. Amin. Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku, Dia sayang padaku, sayang padaku, Dia sayang padaku, sayang padaku. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus mengasihi kita semua. Yesus mencintai kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. God is so
ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah boleh mengikuti doa Kak Iren. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa atas hidup kami. Tadinya kami sudah memuji Tuhan, tadinya kami sudah menyembah Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkati kami semua yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan Engkau berkati juga buat kakak yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Engkau berkati, berikan hikmat, Engkau berikan urapan yang baru bagi kakak yang akan menceritakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan, katakan amin. Untuk cerita hari ini, adik-adik bisa membaca kitab Hagai pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nanti bisa ajak mama papa buat baca bareng. Nah, di bagian Alkitab ini adik-adik mengisahkan tentang umat pilihan Tuhan. Siapa yang tahu umat pilihan Tuhan? Ya benar, mereka adalah orang percaya. Tapi kali ini di kitab Hagai kita mau belajar dari umat pilihan Tuhan, orang percaya, yaitu bangsa Israel. Nah, ada apa nih dengan bangsa Israel? Kira-kira kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-12 ini menceritakan bangsa Israel lagi apa nih? Nah, jadi ceritanya bangsa Israel ini sudah kembali dari tanah pembuangan. Apa itu tanah pembuangan? Nah, tahu nggak, tanah pembuangan itu adalah tempat di mana Tuhan menghukum bangsa Israel. Loh, kok Tuhan jahat sih sampai menghukum umat pilihannya bangsa Israel? Bukan Tuhan yang jahat adik-adik, tapi emang dasar bangsa Israel ini adalah bangsa yang bandel. Iya, mereka bandel karena kenapa? Mereka nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Mereka nggak setia beribadah kepada Tuhan. Mereka nggak berdoa kepada Tuhan. Mereka nggak minta pertolongan daripada Tuhan. Tapi mereka beribadah, berdoa kepada Tuhan yang lain. Mereka menyembah patung-patung. Mereka mencari Tuhan yang lain selain Tuhan yang sudah menolong dan menyertai mereka selama ini. Jadi ketika Israel dibuang ke tanah pembuangan, dihukum oleh Tuhan, itu bukan karena Tuhannya yang jahat loh adik-adik, tapi bangsa Israel itu menanggung akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Dengan cara mereka nggak berdoa, nggak beribadah, dan nggak melakukan firman Tuhan. Nah, ketika mereka di tanah pembuangan, mereka ini kelaparan. Ada yang sakit, ada yang harus menahan lapar sampai berhari-hari, haus begitu. Enak nggak adik-adik kalau harus menahan lapar, kelaparan, merasa haus, pasti mulutnya nggak enak ya, kering, bibirnya sampai pecah-pecah kalau sampai nggak minum. Tentunya nggak enak ya adik-adik. Nah, ketika Israel dihukum oleh Tuhan, mereka menderita, mereka kesakitan, kelaparan, dan juga kehausan. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka sudah berbuat salah kepada Tuhan. Akhirnya mereka berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Mereka beribadah lagi kepada Tuhan. Terus mereka berdoa dan minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan tolong mereka. Tuhan bawa lagi mereka ke rumahnya, ke tempat tinggalnya yang dulu, di mana mereka bisa makan yang enak, minum air sepuasnya, bisa tidur dengan nyenyak. Nah, karena Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel dan juga Tuhan kita tentunya adalah Tuhan yang penuh kasih, maka Tuhan akhirnya mendengar doa-doa yang dinaikkan oleh bangsa Israel. Tuhan akhirnya membawa mereka kembali ke tempat tinggal mereka, membebaskan mereka dari penghukuman di tanah pembuangan dan membawa kembali mereka ke rumahnya. Nah, setibanya mereka sampai di rumahnya, mereka ternyata melupakan Tuhan loh adik-adik. Tuhan yang sudah mendengar doa-doa mereka. Tuhan yang sudah bawa mereka kembali untuk menikmati makanan yang enak dan juga ketersediaan air minum yang bisa mereka minum kapan aja. Mereka segera melupakan kebaikannya Tuhan. Caranya gimana?
Di kitab Hagai pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, di situ menceritakan bagaimana umat Tuhan ini mereka nggak lagi memperhatikan tempat ibadah. Nah, kalau tempat ibadah nggak diperhatikan, tempat ibadah yang udah rusak nggak diperbaiki, kira-kira mereka bisa beribadah nggak adik-adik? Mereka bisa berdoa dan belajar firman Tuhan nggak? Ya, adik-adik bisa bayangkan ya bagaimana adik-adik semuanya duduk di satu tempat ibadah yang atapnya bocor. Kalau hujan gimana? Bisa nggak kita baca Alkitab? Jangan-jangan nanti air hujannya menetes di Alkitab terus Alkitab kita sobek. Tentunya kita nggak mau dong, kita memuji Tuhan, terus kita mau menari buat Tuhan, sama seperti yang tadi dibawakan oleh teman-teman dari HGC Kids, sambil kehujanan, tentunya nggak enak dong. Nah, oleh karena itu Tuhan mau ketika bangsa Israel sudah didengar doanya, dibawa kembali ke rumah, ke tempat tinggal mereka, ya mereka harus semakin setia sebenarnya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau minta supaya bangsa Israel membalas kebaikan Tuhan dengan memperhatikan rumah ibadah mereka. Ya, jadi ketika bangsa Israel dibawa lagi kembali dari tempat pembuangan ke rumah mereka nggak memperhatikan tempat ibadah loh. Mereka sibuk untuk membangun rumah mereka sendiri. Dindingnya dibagus-bagusin, diberi cat yang menarik, ya atapnya dibagus-bagusin, lantainya dibagus-bagusin, sampai karena terlalu sibuk untuk memperhatikan, memperbaiki dan memperindah rumah mereka sendiri, mereka melupakan tempat ibadah mereka, padahal tempat ibadah mereka udah rusak. Dindingnya udah bengkok, atapnya udah pada bolong, ya, tempat kursinya udah pada rusak, ya. Tapi bangsa Israel nggak memperhatikan tempat ibadahnya. Nah, Tuhan mau ajar supaya umat Tuhan, orang percaya membalas kebaikan Tuhan dengan memperhatikan tempat ibadah. Karena kalau tempat ibadah bagus, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berdoa, dan sama-sama kita bisa belajar firman Tuhan tentunya dengan nyaman, tanpa takut kena sengatan sinar matahari, tanpa takut harus kehujanan karena atapnya rusak. Ya, Tuhan mau salah satu cara bangsa Israel membalas kebaikan Tuhan yang sudah membawa mereka dari tempat pembuangan ke rumah mereka, yaitu dengan memperhatikan tempat ibadah. Nah, adik-adik, ketika adik-adik datang ke gereja, ke tempat ibadah, adik-adik kan dikasih persembahan sama mama papa. Nah, kenapa adik-adik diberikan persembahan? Supaya persembahan itu ditaruh di gereja supaya gereja itu bisa diperbaiki. Kalau ada yang rusak, gereja itu bisa diperindah. Nah, tadi adik-adik semua pasti sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Karena kenapa? Karena ada alat musik yang bagus. Nah, persembahan yang adik-adik berikan itu dipakai untuk mengadakan alat musik yang baik. Supaya adik-adik semua, mama papa ketika memuji Tuhan itu bisa diiringi dengan permainan musik dari alat musik yang bagus. Nah, kalau alat musik kita bagus tentunya semuanya semangat dong untuk memuji Tuhan. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk membalas kebaikan Tuhan dengan memberkati tempat ibadah. Jangan lalai memberikan persembahan. Karena kalau kita memberikan persembahan, kita sedang memperhatikan tempat ibadah kita. Di mana nantinya orang-orang bisa duduk di tempat duduk yang nyaman, orang-orang bisa terlindung dari panas matahari dan juga air hujan, dan orang-orang, jemaat Tuhan, mama papa, adik-adik semuanya bisa dengan tenang mengikuti ibadah, bisa dengan tenang belajar firman Tuhan. Jadi adik-adik, salah satu cara kita membalas kebaikan Tuhan yaitu dengan memperhatikan tempat ibadah di mana kita beribadah. Caranya bagaimana? Rajin memberikan persembahan. Kalau kita memberikan persembahan berarti kita sedang membalas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan kan sudah memberkati pekerjaan dari mama papa. Tuhan udah kasih duit sama mama papa supaya bisa kasih makan adik-adik semua. Supaya mama papa bisa sekolahkan adik-adik semua. Nah, kalau kita sudah menikmati kebaikannya Tuhan, sekarang kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan cara memperhatikan tempat ibadah. Rajin kasih persembahan supaya dengan persembahan kita, gereja kita bisa kita perhatikan, bisa punya tempat duduk yang baik, atap yang baik, alat musik yang baik, supaya kita semua bisa menikmati, bisa sukacita beribadah kepada Tuhan. Yuk,
Mulai dari sekarang kita belajar untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dari sekarang kita belajar untuk rajin memberikan persembahan, membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Semua orang bisa beribadah kepada Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Jangan lupa untuk membalas kebaikan Tuhan ya adik-adik. Rajin memberikan persembahan supaya kita semuanya, banyak orang bisa beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar firman Tuhan dari kitab Hagai pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Di situ kita diajarkan bahwa kita harus memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kita harus membalas kebaikan Tuhan. Nah untuk itu, minggu ini kita punya ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-30. Bunyinya demikian adik-adik. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sekali lagi bunyinya, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dihafal ya adik-adik. Nah, sekarang kita udah ada di akhir ibadah nih adik-adik. Semua diberkati oleh Tuhan ya. Tadi kayaknya semuanya semangat untuk memuji Tuhan. Dan semuanya pasti sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar soal memberi bagi pekerjaannya Tuhan. Supaya semua orang bisa beribadah kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan dan juga jadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, tadi kita di awal sudah buka dengan doa. Kita juga mau mengakhiri ibadah kita dengan doa. Kita mau bersyukur karena Tuhan sudah pimpin kita di ibadah kali ini. Yuk kita berdoa dan sama-sama ikutin doa Kak Obed. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak lupa untuk membalas kebaikan Tuhan, supaya kami tahu untuk memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan. Tolong kami Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan berkati.